Assalamualaikum Rajuters, bertemu lagi dengan aku Isma Audia. Di video kali ini aku mau share ke kalian cara membuat gantungan pintu kaligrafi lafaz Assalamualaikum seperti ini. Buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya. Ikuti step by stepnya. Selamat mencoba. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa kalian share ke semua sosial media kalian supaya channel aku semakin berkembang. Selamat menonton. Ya, pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Di sini aku udah nyiapin 3 warna benang. Yang pertama warna pink tua, pink pantai gitu, terus pink muda, lalu Tosca. Lalu di sini aku udah nyiapin korek api gas. Untuk hakpennya, ini aku pakai hakpen merek Rose ukuran 3 sama 4. Dua-duanya bakal kepake ya. Terus yang terakhir, lem lilin. Ya, kita langsung aja ke pembuatannya ya, Bun. Pertama kita akan membuat latarnya dulu. Untuk membuat latar, kita membutuhkan 2 helai benang sekaligus gitu. Jadi, 2 helai benang ini akan kita rajut secara bersamaan supaya latarnya kokoh, terus tebal gitu, Bun. Ya, tahap pertama untuk membuat latarnya, pertama kita buat dulu simpul atau yang biasa disebut dengan slip knot. Seperti ini. Lalu hakpennya ini aku pakai hakpen yang nomor 4 ya. Lalu kita buat 50 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah membuat 50 rantai, lalu kita skip 2 lubang. 1, 2. Kemudian di lubang yang ketiga kita buat 5 DC di dalam 1 lubang. Sini. 1. 2. 3. 4. 5. Selanjutnya kita isi masing-masing lubang ini dengan 1 DC di masing-masing lubang sampai ke lubang yang terakhir. Tapi sisakan 1 lubang, jangan diisi dulu ya, Bun. Nanti totalnya akan ada 46 DC. Ini DC yang pertama, 1 di lubang yang pertama. Kemudian di lubang kedua kita isi lagi dengan 1 DC, 2, 3, 4, 5, 6. Lakukan sampai ke lubang yang terakhir, sisakan 1 lubang ya, Bun. Jangan dulu diisi. Nah, ini sudah nyisa tinggal 1 lubang. Di lubang yang terakhir ini kita isi dengan 5 DC di dalam 1 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya jadi melengkung gini ya, Bun. Sama seperti sisi yang satunya lagi. Lalu untuk selanjutnya kita isi lagi di masing-masing lubangnya dengan 1 DC. Sama seperti yang sisi sebelah sini, nanti akan ada 46 DC dari kanan, dari sini sampai ke ujung yang kiri.
Nah, ini aku sudah sampai di lubang yang terakhir ya bun. Terus yang tahap terakhir di putaran pertama, kita tinggal slip stitchkan ke lubang DC yang pertama tadi. Ke sini. Kita slip stitch. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk putaran pertama. Di putaran pertama ini dari sini sampai ke akhir itu totalnya ada 102 DC. Jadi bunda sambil jalan sambil dihitung gitu ya bun. Kita lanjut ke putaran yang kedua ya bun. Pertama kita buat dulu 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. Setelah itu kita akan melakukan increase atau penambahan di yang melengkung ini agar sampai akhir bentuknya tetap melengkung gitu bun. Kita buat 2 DC di dalam satu lubang. Ini yang 3 tusuk rantai tadi dihitung sebagai 1 DC ya bun. Jadi masih di lubang yang sama kita buat 1 DC. Kemudian di lubang kedua kita juga buat 2 DC lagi. 1, 2. Kemudian di lubang ketiga, keempat, dan kelima kita buat DC 2 DC lagi di dalam satu lubang. Ini lubang ketiga. Keempat. Dan kelima. Nah, jadi hasilnya tetap melengkung gini ya bun. Kemudian kita buat 46 DC di satu lubang 1 DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini aku sudah membuat 46 DC, lalu ini kita masuk lagi ke bagian yang melengkungnya. Kita akan melakukan increase lagi atau penambahan. Di lubang yang ini kita isi dengan 2 DC dalam satu lubang. Sebanyak 5 kali ya bun, di 5 lubang. Ini tadi sudah dilakukan di lubang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi sampai di sini kita akan melakukan increase atau penambahan. Kita isi dengan 2 DC di masing-masing lubangnya. Ini baru 1. Kemudian 2. 3, 4, dan ini yang terakhir, yang kelima. Jadi seperti ini ya bun. Kemudian kita lanjutkan dari lubang yang ini sampai ke lubang yang terakhir. Kita isi dengan 1 DC di masing-masing lubang. Untuk putaran kedua ini nanti totalnya akan ada 112 DC ya bun. Dari lubang pertama sampai ke lubang yang terakhir nanti. Ini kita sampai beres aja diisi dengan 1 DC di tiap lubangnya. Nah, setelah sampai di lubang yang terakhir, lalu kita slip stitchkan. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke putaran yang ketiga. Kita buat dulu 3 tusuk rantai.
1, 2, 3. Seperti biasa, 3 tusuk rantai ini kita hitung sebagai 1 DC ya bun. Untuk putaran ketiga ini, untuk penambahannya kita buat increase, kemudian 1 DC, kemudian increase, kemudian 1 DC lagi sebanyak 5 kali ya bun. Jadi ini masih di lubang yang sama dengan si 3 rantai ini, kita buat lagi dengan 1 DC. Nah, ini 1 increase ya bun. Kemudian di lubang selanjutnya kita buat lagi 1 DC. Nah, ini dihitung sebagai 1 kali. Kemudian di lubang selanjutnya kita buat lagi increase 2 DC dalam 1 lubang, kemudian lubang selanjutnya 1 DC. Nah, jadi ini udah 2 kali ya bun penambahannya. 1, 2. Kemudian lanjut ketiga. Increase. Kemudian 1 DC. Kemudian increase lagi. Kemudian 1 DC. Ini yang terakhir, increase. Kemudian 1 DC. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjut membuat 46 DC. Jadi penambahan ini dilakukan di setiap sudut ya bun, di sudut yang ujung kanan ini, sama nanti di sudut kiri juga kita buat penambahan lagi. Jadi di setiap putarannya pasti akan ada penambahan. Lalu kita buat 46 DC lagi, 1 DC di masing-masing lubang. Setelah 46 DC, lalu kita buat lagi penambahan di bagian yang melengkung ini. Rumusnya sama kayak tadi, increase kemudian 1 DC sebanyak 5 kali. Increase, kemudian 1 DC, kemudian increase lagi, kemudian 1 DC, kemudian increase lagi, kemudian 1 DC, increase, 1 DC, kemudian ini yang terakhir, increase, lalu 1 DC. Nah, setelah 5 kali increase, kemudian 1 DC, increase, kemudian 1 DC. Lalu seperti biasa kita tinggal isi lubang yang kosong ini dengan 1 DC di masing-masing lubang sampai ke lubang yang terakhir ya. Harus ada 46 DC dari sini sampai ke sini. Nanti total satu putarannya dari sini sampai ke ujung sini harus ada 122 DC. Setelah 46 DC seperti biasa kita slip stitchkan. Kita lanjut ke putaran yang keempat. Untuk putaran keempat, pertama seperti biasa kita buat 3 tusuk rantai, 1, 2, 3. Ini sebagai 1 DC. Kemudian kita buat increase, jadi masih di lubang yang sama kita buat lagi 1 DC. Untuk
putaran keempat ini untuk penambahannya increase, kemudian 2DC, kemudian increase, kemudian 2DC. Sebanyak 5 kali ya, Bun. Ini udah increase, lalu kita buat DC pertama, lalu DC kedua. Dan seterusnya increase, kemudian DC pertama, dan DC kedua. Sampai 5 kali penambahan, 5 kali increase ya, Bun. Increase, DC, DC, increase, DC, DC 5 kali. Nanti penambahannya akan sampai di lubang sini kira-kira. Di sini, lalu setelah sampai 5 kali penambahan, lalu kita buat 46 DC, 1 DC di masing-masing lubang. Nanti akan sampai di sini. Nah, di sini. Lalu kita buat lagi increase, kemudian 2DC, increase, 2DC sebanyak 5 kali ya, Bun. Setelah itu kita buat lagi 46 DC. Nanti totalnya di putaran keempat ini akan ada 132 DC. Jadi itu ya, Bun, di setiap sudut itu kita buat penambahan. Nah, jadi seperti ini ya, Bun, hasilnya setelah sampai di lubang yang terakhir. Lalu kita slip stitchkan seperti biasa. Seperti ini. Putaran keempat sudah selesai, lalu kita lanjut ke putaran yang kelima. Seperti biasa kita buat dulu 3 tusuk rantai. Lalu masih di lubang yang sama kita buat lagi 1 DC. Ini increase ya, Bun, 2 DC di dalam satu lubang. Kemudian kita buat 3 DC di lubang selanjutnya. 1, 2, 3. Jadi untuk putaran kelima ini, untuk penambahannya increase, kemudian 3 DC, increase, kemudian 3 DC sebanyak 5 kali ya, Bun. Setelah 5 kali, lalu kita lanjutkan membuat 46 DC. Seperti biasa dari sini sampai ke sini 46 DC, lalu kita buat lagi penambahan increase, kemudian 3 DC, increase, kemudian 3 DC sebanyak 5 kali lagi. Nanti kira-kira sampai di sini. Lalu kita isi lagi lubang yang tersisa dengan 1 DC di masing-masing lubang. Sampai ke lubang yang terakhir nanti akan ada 46 DC. Dari sini sampai sini ada 46 DC. Lalu untuk total satu putarannya ini nanti harus ada 142 DC ya, Bun. Increase, kemudian DC. Lalu lanjutkan sampai ke lubang yang terakhir ya, Bun, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, setelah sampai di lubang terakhir seperti biasa kita slip stitchkan ya, Bunda, ke sini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke putaran yang 1, 2, 3, 4, 5, ke-6. Di putaran ke-6 ini aku mau ganti warna benang sama yang pink muda, pink tua. Pertama kita buat dulu simbolnya. Nah, untuk tahap pertama di putaran ke-6 ini kita buat dulu 3 tusuk rantai. Seperti ini.
Lalu masih di lubang yang sama, kita buat 1 DC di lubang yang tadi slip stitch ya bun. Di sini kita buat 1 DC. Lalu kita buat 2 tusuk rantai. Lalu masih di lubang yang sama kita buat lagi 2 DC. Satu, 2. Nah, di putaran ke-6 ini kita buat hiasan gitu bun, ngerendak pinggirannya. Lalu tahap selanjutnya kita skip 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Lalu di lubang ke-5 ini kita buat lagi 2 DC, 1, 2, kemudian 2 tusuk rantai, 1, 2, kemudian 2 DC lagi, 1, 2. Lalu kita skip 4 lubang lagi, 1, 2, 3, 4. Di lubang kelimanya kita buat DC, 2 DC lagi, 1, 2, kemudian 2 tusuk rantai, kemudian 2 DC lagi, 1, 2. Nah, lakukan cara ini sampai ke lubang yang terakhir ya bun. 2 DC, kemudian 2 tusuk rantai, kemudian 2 DC lagi, lalu skip 4 lubang, lalu 2 DC, 2 tusuk rantai, 2 DC lagi, skip 4 lubang, dan seterusnya sampai ke lubang yang terakhir ya bun. Nah, setelah sampai di lubang yang terakhir, lalu kita seperti biasa di slip stitch kan ke sini ya bun. Nyangkut ke sini, slip stitch. Lalu kita buat 1 rantai untuk mengunci. Lalu tinggal kita potong benangnya dan rapihkan. Nah, setelah alasnya dirapihkan, nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya bun. Ini aku udah tambahin hiasan bunga juntai gitu. Kalau bunda mau ngikutin ditambahin hiasan, boleh, aku udah bikin tutorialnya di video sebelumnya. Nanti aku kasih linknya di deskripsi box ya. Terus ini juga udah ada bunganya gitu buat gantungin di pakunya. Nah, tahap pertama pembuatan alasnya sudah selesai. Lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan membuat kaligrafi lafadz assalamualaikumnya. Untuk yang pertama kita akan membuat dulu alif. Untuk caranya, pertama kita buat slip knot seperti ini, lalu kita buat tusuk rantai sebanyak 25. Setelah 25 tusuk rantai, lalu kita skip 1 lubang, lalu di lubang kedua kita buat 1 slip stitch. Di lubang ketiga 1 slip stitch. Di lubang keempat 1 SC. Lalu di lubang kelima kita buat increase 3 DC di dalam 1 lubang. 1, 2, 3. Lalu kita buat 2 SC di sini. Di sini 1 SC, lalu di lubang selanjutnya 1 SC. Lanjut ke lubang selanjutnya, kita buat 15 half double crochet atau HDC. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 HDC ya bun.
Setelah 15 HDC, lalu kita buat decrease atau pengurangan. 2 DC dijadikan menjadi 1. Nih, yang pertama. Lalu di lubang selanjutnya. Nah, di hakpen sudah ada 5 loop, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita satukan. Seperti ini. Lalu di lubang selanjutnya kita buat 1 SC. Lubang selanjutnya 1 slip stitch. Dan ini di lubang yang terakhir kita buat 1 slip stitch. Lalu kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci. Lalu kita potong benang dan rapihkan. Nah, alipnya sudah selesai, hasilnya jadi seperti ini ya Bun. Lalu kita simpan dulu di sini aja ya, biar kelihatan nanti penataannya. Lalu kita lanjut untuk membuat lam. Seperti biasa kita buat dulu slip knot. Lalu kita buat 30 tusuk rantai. Lalu kita skip 1 lubang. Lalu di lubang kedua kita buat 1 slip stitch. Di lubang ketiga 1 slip stitch. Di lubang keempat 1 SC. Di lubang kelima increase 3 DC di dalam 1 lubang ya Bun. 1 2 3. Selanjutnya kita buat 2 SC, 1 SC di lubang ini, 1 lagi di lubang yang ini. Lalu kita buat 13 HDC. Setelah 13 HDC, lalu kita buat decrease atau pengurangan, 2 DC dijadikan menjadi 1. Kita ambil dulu, lalu kita masukkan, jangan dulu dibuang, lalu ambil lagi, masukkan ke lubang selanjutnya. Setelah di dalam hakpen ada 5 loop, lalu kita satukan. Setelah itu dari lubang sini sampai ke lubang yang terakhir, kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 slip stitch. Dari sini sampai akhir akan ada 10 slip stitch. Setelah sampai ke lubang terakhir, lalu seperti biasa kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci, lalu kita potong benang dan rapihkan. Nah, lamnya jadi seperti ini hasilnya. Untuk lam ini kita buat sebanyak 2 buah ya Bun. Yang pertama kita simpan di pinggir alip di sini. Lalu lam yang satu lagi kita simpan dulu aja di pinggir. Selanjutnya kita akan membuat seam. Pertama kita buat slip knot. Lanjut kita buat 30 tusuk rantai. Setelah 30 tusuk rantai, lalu kita skip 1 lubang, lalu di lubang kedua sampai ke lubang yang terakhir, kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 slip stitch. Jadi nanti totalnya akan ada 29 slip stitch.
Setelah sampai ke lubang terakhir, lalu kita buat satu tusuk rantai, lalu kita potong benang dan rapihkan. Nah, setelah dirapihkan, lalu hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita ambil tengah-tengahnya, dilipat seperti ini. Lalu kita kasih lem lilin sedikit sini. Kita satukan. Ininya dibengkokkan. Lalu kita kasih lem lilin lagi sedikit. Lalu kita tempelkan ke lam. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Kita susun di sini. Hasilnya jadi seperti ini ya, Bun. Lalu kita lanjut untuk membuat lam. Pertama kita buat dulu slip knot. Lalu kita buat 30 tusuk rantai. Setelah 30 tusuk rantai, lalu kita skip satu lubang. Ini kita skip. Lalu di lubang kedua kita buat satu slip stitch. Di lubang ketiga satu slip stitch. Di lubang keempat satu slip stitch. Ini jadi totalnya ada 3 slip stitch ya, Bun. Di lubang kedua, ketiga, keempat. Lalu di lubang kelima kita buat satu SC. Lubang ke-6 satu SC. Lubang ke-7 1 SC, lubang ke-8 1 SC, lubang ke-9 1 SC, sampai 10 SC ya, Bun. Ini baru 1 2 3 4, baru 4 SC. Ini SC ke-5, 6 7 8 9 10. Lalu kita buat 15 HDC. Ini HDC pertama, 2, 3, 4, 5. Buat sampai 15 HDC ya, Bun. Nah, ini aku udah buat 15 HDC sampai ke lubang yang terakhir ya, Bun. Lalu di lubang yang terakhir ini kita tambahin 1 DC. Jadi di satu lubangnya ada diisi dengan 2. Yang pertama HDC, kemudian ini 1 DC. Jadi seperti ini hasilnya. Lalu kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci. Lalu kita rapihkan. Lalu kita potong dan rapihkan. Maaf ya, Bun, udah belepotan ngomongnya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kita simpan dulu di sini. Selanjutnya masih di elam. Kita buat dulu slip knot. Lalu kita buat 15 tusuk rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setelah 15 tusuk rantai, lalu kita skip satu lubang. Lalu di lubang selanjutnya kita buat 10 SC. 1 SC di masing-masing lubang ya, Bun, 10 kali.
Nih, 1, 2, 3, 4. Setelah 10 SC, lalu ini nyisa 4 lubang, lalu di masing-masing lubangnya kita isi dengan 1 slip stitch. 1, 2, 3, 4. Ini di lubang terakhir ya. Lalu kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci. Seperti biasa kita potong benang lalu kita rapihkan. Nah, jadinya seperti ini, Bun. Lalu kita simpan di sini di susunnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita buat penyambung untuk nyambungin sin dengan lamnya. Pertama kita buat dulu slip knot. Lalu kita buat 7 tusuk rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita skip lubang yang pertama, lalu di lubang yang kedua kita buat slip stitch. Di lubang ketiga slip stitch, kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 slip stitch ya Bun, sampai ke lubang yang terakhir. Jadi totalnya ada 6 slip stitch. Ini yang terakhir. Lalu kita buat 1 tusuk rantai seperti biasa, potong benang lalu dirapihkan. Nah, setelah dirapihkan hasilnya akan jadi seperti ini ya Bun. Untuk penyambungnya ini kita buat sebanyak 3 buah. Yang pertama kita simpan di sini. Lalu yang 2 lagi kita simpan aja dulu di pinggirnya. Lalu lanjut kita membuat mim. Seperti biasa kita buat dulu slip knot. Lanjut kita membuat 30 tusuk rantai. Setelah 30 tusuk rantai, lalu kita skip 1 lubang, lalu di lubang selanjutnya kita buat 1 slip stitch. Lubang selanjutnya 1 slip stitch, lubang selanjutnya 1 slip stitch, selanjutnya 1 slip stitch. Jadi totalnya ada 4 slip stitch ya Bun. Setelah 4 slip stitch, lalu kita lanjut membuat 22 SC. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 22 SC ya Bun. Setelah 22 SC, lalu lubangnya nyisa 3 ya Bun. Lalu kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 slip stitch. Jadi nanti ada 3 slip stitch sampai ke lubang yang terakhir. Setelah 3 slip stitch, lalu kita buat 1 tusuk rantai, lalu kita potong benang dan rapihkan. Nah, setelah selesai dirapihkan, hasilnya seperti ini. Lalu kita lengkungkan saja. Jadilah mim. Untuk mim ini kita buat sebanyak 2 buah. Yang satu kita simpan di sini. Yang satu kita simpan dulu aja di pinggir. Setelah membuat mim, lalu kita lanjut untuk membuat ain. Yang pertama kita buat dulu slip knot. Lalu lanjut membuat 20 tusuk rantai. 1, 2. Setelah 20 tusuk rantai, lalu kita skip 1 lubang.
Lalu di lubang kedua kita buat 1 slip stitch. Di lubang ketiga 1 slip stitch. Di lubang keempat 1 slip stitch. Di lubang kelima 1 slip stitch. Di lubang keenam 1 slip stitch. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 slip stitch. Selanjutnya kita buat 9 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita buat 5 slip stitch. Terakhir kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci, lalu kita seperti biasa potong benang dan rapihkan. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita simpan di sini. Lalu kita tambahkan penyambung huruf yang tadi. Simpan di sini. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita membuat ya dan kaf. Pertama, seperti biasa kita buat dulu slip knot. Setelah itu kita buat 45 tusuk rantai. Setelah 45 tusuk rantai, lalu kita skip 1 lubang. Lalu kita buat 8 slip stitch. 1, 2, 3, 4. Setelah 8 slip stitch, lalu kita buat 1 SC. Selanjutnya kita buat 15 HDC. Setelah 15 HDC, lalu kita buat decrease atau pengurangan. 3 HDC kita buat menjadi 1. Kita ambil dulu, lalu masukkan, jangan dulu dibuang. Ambil lagi, masukkan. Ambil lagi, masukkan di lubang selanjutnya. Di hakpennya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loop, baru kita satukan. Jadi seperti ini. Lalu kita buat 15 HDC. Setelah 15 HDC, lalu nyisa 2 lubang. Di dalam lubangnya masing-masing kita isi dengan 1 SC. 1, 2. Lalu yang terakhir kita buat 1 tusuk rantai untuk pengunci seperti biasa. Lalu kita potong benang dan rapihkan. Nah, setelah dirapihkan nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ini untuk ya-nya dan ini untuk kaf. Sebelumnya kita ambil dulu yang lam. Kita simpan di sini. Lalu ya dan kaf di bawah saja ya. Soalnya nggak cukup. Sini ain, kemudian penyambung huruf, kemudian lam. Kemudian ya dan kafnya kita satukan di sini. Lalu kita ambil lagi penyambung huruf, kita simpan di sini.
Dan yang terakhir minnya kita satukan di sini. Nah, seperti itu deh. Lalu kita lanjut untuk membuat patah. Nah, untuk membuat patahnya pertama kita buat slip knot. Lalu kita buat 12 tusuk rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sudah, lalu kita potong benang dan rapihkan. Nah, hasil dari patahnya jadi seperti ini. Kita buat 5 buah ya. Yang pertama kita simpan di sini di atas alif, yang kedua di atas shin, yang ketiga di atas lam, yang keempat di atas ain, dan yang terakhir di atas lam lagi. Untuk selanjutnya kita buat tasdid. Kita buat dulu slip knot. Lalu kita buat 20 tusuk rantai. Lalu kita potong benang dan rapihkan. Nah, setelah dirapihkan jadi seperti ini, kita siapkan sebanyak 3 buah. Ini yang pertama untuk tanda baca tasdid. Kita tinggal bentuk seperti ini. Kita simpan di sini. Nanti tinggal dirapihin aja ya Bun, sambil dilem, sambil dibentuk tasdid gitu. Terus yang dua ini untuk domah, tinggal di giniin aja. Yang satu disimpan di atas mim, yang satu lagi disimpan di atas kaf di sini. Lalu yang terakhir kita akan membuat tanda baca sukun. Untuk sukun ini kita buat slip knot, lalu kita buat 10 tusuk rantai. Lalu kita potong benang dan rapihkan. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Setelah dirapihkan, yang satu kita simpan di atas ya, dan yang satu lagi kita simpan di atas mim di ujung. Lalu ini yang terakhir kita buat slip knot. Lalu kita buat 2 tusuk rantai, lalu kita slip stitchkan ke rantai yang pertama. Ini untuk titik di bawah ya. Jadi kita buat sebanyak 2 buah. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Belum. Setelah 2 lalu kita simpan di sini. Di bawah iya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal tahap terakhir kita susun kaligrafi lafaz assalamualaikumnya ini di latarnya, lalu kita tempel pakai lem lilin. Nah, setelah Bunda susun lalu Bunda tempelin kaligrafi lafaz assalamualaikumnya di latarnya, nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya Bun. Alhamdulillah ya, video kali ini video tutorialnya sudah selesai. Selamat mencoba ya Bun. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.